Pasca kericuhan oknum supporter Persib Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta PT Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi agar bertanggung jawab membenahi manajemen pengelolaan pertandingan. Sementara Persib Bandung siap menerima sanksi atas kericuhan supporternya. Di tengah upaya menjaga agar kompetisi Liga 1 berjalan lancar dan damai, namun kericuhan supporter di Indonesia masih saja terjadi. Oknum supporter Persib Bandung memasuki lapangan dengan menyerang sejumlah steward atau petugas keamanan pertandingan usai pertandingan Persib kontra Persija berakhir. Beruntung, petugas kepolisian sigap melerai kericuhan yang terjadi di Stadion Sijalak Harupat tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas meminta PT Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi agar bertanggung jawab membenahi manajemen pengelolaan pertandingan. Manajemen pengelolaan pertandingan yang menjadi sorotan Erick juga mempertanyakan soal supporter yang bisa masuk ke lapangan dan kemudian menyerang steward yang bertugas. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar pun buka suara. Umuh menyayangkan kericuhan yang dilakukan para supporter dan pihaknya siap menerima sanksi. Saya tidak tahu ya, sampai saat ini saya tidak kalau saya tahu dan saya mendengar baru saya bicara. Karena saya tadi langsung masuk ke loker, saya masuk ke ruang ganti ya. Pak, kalau nanti disanksi gimana Pak nantinya Pak? Ya itu mah resiko ya, udah biasa kita di sini. Himbauan untuk bobotoh mungkin lagi? Ya himbauan saya lah semuanya minta kembali kondusif lagi aja ya. Kita harus saling memaafkan bila mana ada kesalahan-kesalahan ya, dimanapun juga selalu ada kekurangan, ada kesalahan ya. PSSI pun diminta mengusut tuntas aksi tidak terpuji para oknum supporter ini karena kericuhan ini terjadi di tengah atmosfer sepak bola tanah air tengah membaik. Ya, PSSI memiliki aturan yang jelas terkait dengan tingkah laku para penonton, para pendukung sebuah klub yang jelas-jelas melanggar peraturan, dan sanksinya saya kira harus tegas diberikan. Ya, kejadian ini sejatinya tidak boleh lagi terjadi di sepak bola Indonesia di saat atmosfer sepak bola Indonesia pada saat ini terbilang mulai membaik. Laga klasik Persib versus Persija sendiri berjalan lancar dan berlangsung aman. Setelah bermain 90 menit, Maung Bandung berhasil meraih poin penuh dengan kemenangan 2-0 atas Macan Kemayoran. Tim Liputan Metro TV. Lalu bagaimana kronologi kerusuhan supporter yang terjadi usai laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta dan mengapa kericuhan supporter masih saja terjadi di tengah prestasi Timnas Indonesia yang terus mengalami kemajuan? Kita akan membahasnya dengan Ketua Umum Viking Persib Club Tobias Ginanjar dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam Mas Tobias, selamat malam Bung Joy. Selamat malam. Mas Tobias, dalam kesempatan ini apa yang ingin Anda sampaikan khususnya kepada para supporter dan juga para pecinta sepak bola tanah air? Ya, pertama-tama saya mewakili seluruh bobotoh meminta maaf ya atas insiden yang terjadi. Bagaimanapun tidak ada sebenarnya dari kami menginginkan hal itu terjadi. Dan atas alasan apapun tindakan kekerasan memang tidak bisa dibenarkan. Namun kita juga tidak bisa tutup mata bahwa ada sebab-sebab yang melatar belakangi kejadian tersebut. Karena kalau kita lihat di sepanjang pertandingan, walaupun ini pertandingan yang sangat kalau nggak dengan tensi yang sangat tinggi, mempertemukan dua tim yang dengan rivalitas yang tinggi, tapi sebenarnya berjalan sangat lancar, sangat aman di dalam pertandingan. Walaupun tensinya tinggi, ada 2 kartu merah, tapi para penonton tidak ada yang melakukan pelemparan-pelemparan, kondusif dan lain sebagainya. Setelah pertandingan barulah terjadi insiden yang seperti sudah kita lihat bersama, dan itu dilatar belakangi oleh akumulasi kekecewaan dari para bobotoh atas segala permasalahan-permasalahan yang terjadi ke belakang yang memang tidak pernah tuntas diselesaikan antara supporter dengan klubnya. Seperti itu. Akumulasi ini apa saja? Kejadian-kejadian seperti apa sebelumnya memangnya Mas Tobias? Ya sebenarnya panjang ya kalau diceritakan. Bukan hanya
yang memicu kemarin aja, sebenarnya sudah panjang dari persoalan sistem tiketing, ketidakpuasan sistem tiketing, ada ketidakpuasan lain-lainnya, dan sampai akhirnya kemarin yang menjadi trigger mungkin adalah ada dugaan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh official tim Persib dan juga diduga oleh pemain di dalam locker room. Lalu ada dugaan pelecehan verbal yang dilakukan oleh steward kepada Bobotoh. Mungkin itu yang menjadi triggernya. Tapi sebelum itu memang permasalahan komunikasi antara supporter dan klub ini tidak pernah tuntas, sehingga terus menjadi bola salju yang membesar sampai akhirnya kejadian seperti ini. Jadi ini tepatnya sejak kapan, Mas Tobias? Apakah sejak pertandingan melawan Port FC begitu ya? Memuncaknya seperti itu, tapi sebelum itu memang banyak yang saya ceritakan tadi yang memang mungkin secara waktu tidak bisa disampaikan ya, tapi memang memuncaknya setelah Port FC itu. Gitu. Oke. Selama ini komunikasi dengan pihak klub, antara supporter dengan pihak klub itu seperti apa? Apakah ada komunikasi yang intens terjalin di sana terkait dengan masalah-masalah tadi, Mas Tobias? Ya justru yang kita sayangkan ya, kejadian melawan Port FC yang kemarin diduga ada dugaan kekerasan dan dugaan pelecehan verbal itu tidak direspon cepat oleh klub, sehingga banyak bobotoh yang tidak puas, sehingga akhirnya ya bukannya membenarkan kejadian kemarin, cuman sebenarnya kalau respon dari klub bisa lebih cepat dan tepat, menurut saya kejadian kemarin itu bisa diredakan lah, artinya bisa sampai tidak terjadi seperti itu. Karena kan di satu sisi Persib sudah merilis ya hasil sementara atau fakta-fakta insiden begitu usai laga kontra Port FC. Artinya hasil dari penelusuran Persib ini tidak memuaskan pihak supporter seperti itu, Mas Tobias? Sebenarnya bukan belum berbicara hasil ya, tapi ketika Persib lawan Port FC kan dugaan kekerasan dan dugaan pelecehan verbal itu sudah sangat ramai sekali ya di media sosial, sudah sangat viral. Seharusnya harapan kita sebagai tim yang profesional segera langsung ada respon yang memang meredakan ketegangan. Namun setelah pertandingan selesai sampai akhirnya besoknya pun tidak ada respon apa-apa dari klub. Mereka baru respon itu 2 hari setelah kejadian, itu pun setelah ada aksi demonstrasi yang mengunjungi PT PBB seperti itu. Jadi ya kita sangat menyayangkan responnya sangat telat, sehingga hal-hal yang bisa diantisipasi jadi tidak bisa terantisipasi seperti itu. Oke, saya langsung ke Bung Joy. Bung Joy, bagaimana analisa Anda melihat kericuan yang kembali terjadi di dalam stadion begitu ya akibat ulah oknum supporter, dan saat ini bahkan steward ikut menjadi korban begitu. Analisa Anda apa yang terjadi di sini? Ya, memang kerusuhan oleh supporter yang masuk lapangan mengeroyok steward itu pasti tidak bisa dibenarkan dan harus diproses secara hukum. Indonesia adalah negara hukum, ada Polri di sana sebagai penyidik, saya kira sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tapi kericuhan supporter itu betul-betul tidak bisa dibenarkan. Tetapi seperti yang Tobias tadi bilang, memang dalam hal ini PSSI dan PT Persib harus melihat akar masalahnya lebih dalam ya. Tidak, itu kan yang aneh bagi saya, Persib kan menang lawan Persija, lawan bebuyutannya, tetapi kenapa kok supporternya tetap marah? Kan marahnya kepada steward. Kenapa marah kepada steward? Karena ada kejadian sebelumnya melawan Port FC yang tidak jawaban-jawaban atau respon dari manajemen Persib sangat mengecewakan. Saya baca dari media massa, ternyata memang responnya menurut saya sangat arogan. Respon manajemen Persib itu sangat defensif ya.
sangat defensif. Yang pertama justru menyalahkan supporter, ya, langsung menuding supporter melakukan hinaan dan macam-macam. Dan konon katanya dalam pernyataan itu Stewart berusaha untuk mengamankan, bukannya diamankan, malah diduga dipukuli oleh pemain Persib, ya kan, oleh official juga, ada pelecehan verbal juga terhadap bobotoh perempuan. Nah, ini tidak langsung dijawab, malah statement resmi dari Persib itu menyalahkan 3 poin, langsung menyalahkan bobotoh. Tidak ada permintaan maaf sama sekali, hanya ada manajemen Persib berusaha untuk melakukan fact finding tentang kejadian di locker room. Tapi tidak ada permintaan maaf terlebih dahulu kalau ada pemukulan atau ada, kan masih selidiki, kan nggak salah juga minta maaf terlebih dahulu, kan, bukan mengaku salah, tapi kalau ada pemukulan atau ada pelecehan verbal, pihak manajemen Persib meminta maaf, kecuali kemudian kalau ada bukti yang menyatakan sebaliknya, gitu kan, itu akan jauh lebih menenangkan bobotoh yang datang ke pertandingan Persija dengan hati yang mungkin masih agak panas, tapi sudah tidak lagi menyimpan amarah. Nah, ini menurut saya juga sense of crisis dari panpel Persib ini sangat rendah, ya, sangat rendah, karena menganggap pertandingan, semua pertandingan dan eksesnya ketika Persib menghadapi Port itu sudah selesai, padahal belum. Jauh dari selesai, sehingga kemudian ya bobotoh marah dan masuk ke stadion untuk melampiaskan dendam. Itu bukan hal yang benar, tapi harus dilihat latar belakangnya, gitu loh. Dan saya rasa pihak PSSI dalam ini Erick Thohir sudah menyatakan bahwa semua akan ditindak sesuai hukum. Tetapi juga harus diingat ada kasus hukum juga sebelum pertandingan melawan Persija, yaitu kasus yang diduga pemukulan yang dilakukan oleh pemain Persib, oleh official, dan ada pelecehan verbal oleh Stewart. Nah, ini menurut saya juga harus diselidiki, jangan sampai kejadian supporter memukuli Stewart itu menutupi kasus sebelumnya. Ini menurut saya keadilan juga harus ditegakkan lah, karena semuanya kan sama di mata hukum. Jadi pemain Persib yang melakukan pemukulan, kalau memang ada, itu juga harus dihukum, gitu loh, oleh PSSI, baik oleh, mungkin juga bisa dibawa ke ranah kepolisian, karena itu sudah masuk ke ranah kepolisian. Jadi saya rasa faktor keadilannya harus ada juga dan harus melihat latar belakangnya. Tapi saya rasa komunikasi yang buruk sekali antara manajemen Persib yang menurut saya sangat arogan, ya. Sekali lagi saya harus katakan sangat arogan, itu harus diperbaiki lah, karena bobotoh juga kan bagian dari Persib. Ya kan, kalau tidak ada bobotoh juga tidak ada Persib. Jadi Persib tidak bisa berdiri sendiri sebagai entitas, karena terkait erat juga dengan tradisi, terkait erat juga dengan primordialisme yang nanti dalam kita bahas konteks lebih jauh lagi soal dengan bobotoh soal solusi ke depan, ya, khususnya masih banyak PR untuk PT LIB dan sebenarnya sanksi seperti apa yang diterima klub begitu untuk efek jera ke depan. Kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Prime Time News. Baik pemirsa, kita kembali berbincang dengan Tobias dan Bung Joy. Mas Tobias, setelah insiden ini apakah nanti ada rencana pertemuan kembali antara pihak bobotoh dengan pihak klub Persib Bandung? Iya, jadi kemarin baru saja terjadi pertemuan, ya. Jadi kemarin itu pihak klub meminta kami dari komunitas bobotoh untuk memfasilitasi bertemu dengan korban. Jadi saat ini memang sudah ada langkah yang mendingan lah, yang tadinya tidak respon yang sangat lambat dan mungkin responnya terkesan arogan, tapi kemarin setidaknya mereka sudah mau bertemu dan mendengarkan langsung dari pihak korban. Jadi kemarin sudah bertemu, tapi sifatnya baru mendengarkan keterangan kronologis dari kedua korban, baik dari korban pelecehan verbal dan yang korban yang ditenggarai, diintimidasi dan mengalami kekerasan seperti itu. Oke, Bung Joy,
PSSI berharap Persib bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya begitu. Anda melihat apakah ini sepenuhnya masalah internal klub saja, Bung Joy? Ya, ada masalah internal klub dan masalah PT LIB ini ya. Betul kata Erick Thohir bahwa PT LIB harus memperbaiki manajemen pertandingan karena PT LIB kan sebetulnya membawahi panpel-panpel pertandingan. Ini panpel pertandingan dalam kaitan dengan Persija ini adalah panpelnya Persib, gitu loh. Jadi panpelnya Persib ini yang harus juga bebenah karena saya lihat masih ada flare masuk juga. Barangkali juga match commissioner tidak memeriksa secara detail tentang perimeter di mana penonton bisa melompati pagar. Jadi keamanan itu menurut saya sangat kurang karena bisa masuknya penonton ke stadion itu sebagian adalah salahnya juga dari panpel karena tidak menyediakan menurut saya fasilitas pertandingan yang memenuhi standar keselamatan FIFA dan standar keselamatan PSSI. Ini yang harus jadi perhatian dari PT LIB. Dari pihak manajemen Persib menurut saya soal komunikasi dan soal manner ya menurut saya untuk bisa juga sedikit merendahkan diri lah kalau berbicara dengan Bobotoh itu, jangan merasa bahwa mereka adalah pimpinan gitu loh. Jadi Bobotoh adalah bagian dari keluarga Persib juga, diajak bicara sebagai keluarga kan itu lebih menurut saya akan jauh Tapi, Bung Joy, menurut efektif Anda dan efisien gitu ya. Soal supporter ini, iya Bung Joy, menurut Anda soal supporter ini apakah ada langkah signifikan dari Kemenpora maupun Federasi, PSSI dan klub untuk menstrukturisasi pengelolaan supporter di tanah air? Ya saya kira kan itu pengelolaan supporter kan sudah ada kalau tidak salah ada landasan hukumnya ya, untuk mengelola supporter itu dan walaupun kalau kita bicara sepak bola di negara-negara lain memang ada yang terpisah, ada yang entitasnya bersatu dengan klub, ada yang betul-betul menjadi satu entitas. Kalau supporternya bersalah klubnya langsung dihukum dan seperti itu. Tapi Indonesia ini kan masih di wilayah abu-abu. Tapi menurut saya kalau kita melihat terutama klub-klub yang berbasis dari BON ya, ex-BON perserikatan seperti Persib, Persija, PSM atau you name it lah. Itu kan sebetulnya keterkaitan dengan supporternya itu sangat kuat gitu loh. Nah, ini menurut saya perlakuannya terhadap Persib dan Bobotoh harus berbeda. Artinya manajemen Persib juga harus mau merangkul mereka dalam kaitan bahwa mereka adalah satu entitas yang harus hand in hand ya, bekerja sama merangkul semua pihak untuk kesuksesan Persib di masa mendatang karena mereka memang tidak bisa dipisahkan. Tapi menurut saya itu bagian dari manajemen tanggung jawab dari PT Persib ya, saya lupa namanya. Tapi ya bagian dari manajemen Persib lah. Itu kira-kira Reza. Oke, jadi singkat saja menurut Anda sanksi seperti apa yang harus diterima Persib karena Pak Umum Mukhtar mengatakan Persib siap disanksi begitu, Bung Joy? Ya, sanksinya bisa macam-macam, bisa pertandingan mungkin 100 km dari Bandung atau tanpa penonton atau pengurangan poin kan bisa macam-macam. Tapi itu kan kewenangan dari Komdis dan PSSI dan PT LIB. Tapi menurut saya semua harus dihitung juga apa latar belakangnya kejadian kemarin. Jadi tidak bisa melihat ansih begitu saja apa yang terjadi kemarin karena ada latar belakangnya. Supporter sudah ditangani oleh kepolisian, Persib ditangani oleh Komdis dan PT LIB. Tapi rasanya sanksi terhadap Persib harus ada ya. Bisa macam-macam sih bentuk sanksinya. Mas Tobias, terakhir apa harapan dari Bobotoh ke depan dari kejadian ini, Mas Tobias? Ya, harapan saya dan tentunya para Bobotoh, kita berharap kejadian ini bisa menjadi macam perenungan lah buat semua bahwa memang ada yang salah dalam pola hubungan komunikasi antara klub Persib dan supporternya. Karena saat ini banyak orang yang merasa seperti seakan-akan Persib itu tidak mengenal supporternya sendiri dan supporternya juga merasa bahwa klub ini tidak seperti klub yang kita kenal beberapa tahun yang lalu. Artinya ada jarak di sini dan itu yang harus diselesaikan secara tuntas. Karena kalau tidak tuntas ya takutnya bukan mengharapkan itu terjadi, jangan sampai terjadi lagi, tapi takutnya ada insiden-insiden berikutnya karena ada permasalahan komunikasi yang masih belum tuntas. Seperti itu. Baik, Mas Tobias, Bung Joy,
terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita pada malam ini dalam Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.